Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria Windiantoro, NPM 23410061. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang emosi dan komunikasi interpersonal. Emosi komunikasi interpersonal memiliki hubungan yang erat. Memahami peran emosi dalam komunikasi dapat membantu kita membangun interaksi yang lebih efektif dan bermakna. Pentingnya kecerdasan emosional, kesadaran diri. Memahami dan mengelola emosi diri sendiri adalah dasar untuk berkomunikasi yang efektif. Empati, kemampuan untuk memahami dan merasakan emosi orang lain dapat membantu membangun hubungan yang erat. Manajemen emosi, kemampuan untuk mengatur dan mengekspresikan emosi dengan tepat memungkinkan komunikasi yang lebih efektif. Keterampilan sosial, kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain dengan baik dapat meningkatkan keefektifan komunikasi. Memahami emosi dalam komunikasi. Peran emosi. Emosi dapat mempengaruhi cara kita memandang dan merespons situasi. Emosi juga dapat memotivasi atau menghambat komunikasi. Ekspresi emosi, bahasa tubuh, nada, dan ekspresi wajah dapat mengomunikasikan emosi secara nonverbal. Regulasi emosi, kemampuan untuk mengenali dan mengelola emosi dapat membantu komunikasi yang lebih efektif dan produktif. Komunikasi interpersonal yang efektif. Mendengarkan aktif, fokus pada apa yang dilakukan, tunjukkan perhitungan dan mintalah klarifikasi untuk memastikan pemahaman. Yang kedua ada umpan balik konstruktif. Berikan umpan balik yang bermanfaat dan mendukung untuk membantu perkembangan komunikasi. Yang ketiga ada komunikasi dua arah. Ciptakan dialog untuk terbuka dan saling menguntungkan dengan berbagai gagasan dan perspektif. Mengatasi hambatan komunikasi, bias dan asumsi. Sadari bias dan asumsi yang dapat mengganggu pemahaman kita tentang orang lain. Perbedaan budaya, pelajari dan hargai perbedaan budaya untuk menghindari kesalahpahaman. Yang ketiga adalah pemahaman emosional, kenali dan kelola emosi yang dapat menghambat komunikasi yang efektif. Yang keempat ada komunikasi nonverbal. Perhatikan bahasa tubuh yang isyarat untuk memastikan pesan yang disampaikan sesuai. Membangun hubungan interpersonal. Kepercayaan adalah dasar untuk hubungan yang kuat. Yang kedua adalah saling menghargai. Perbedaan dan perspektif orang lain dapat memperkuat hubungan. Terus yang ketiga ada komunikasi terbuka. Berbagai pikiran dan perasaan secara terbuka mendorong saling pengertian. Yang keempat ada empati. Memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang dapat mempererat hubungan. Komunikasi dalam tim. Membangun kepercayaan, ciptakan lingkungan yang aman sehingga anggota tim merasa nyaman untuk berbagi. Kolaborasi komunikasi yang efektif memungkinkan tim untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama. Resolusi konflik. Kelola konflik dengan baik melalui komunikasi yang terbuka dan konstruktif. Aplikasi komunikasi interpersonal. Kepemimpinan. Komunikasi yang efektif adalah kunci untuk pemimpin dan menginspirasi tim. Penjualan. Memahami emosi dan kebutuhan pelanggan yang dapat membantu menyampaikan pesan penjualan yang lebih persuasif. Manajemen sumber daya manusia. Komunikasi yang terbuka dan empati dapat membantu memperkuat hubungan antara manajer dan karyawan. Konseling. Keterampilan komunikasi interpersonal yang kuat diperlukan untuk membangun hubungan efektif. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.